Kudus atas semua kebaikan-Mu, atas semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali kami anak-anak sekolah minggu GBDI Philadelphia Ambulu Tuhan akan memuji memuliakan nama-Mu, akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, suci kuduskan kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya Tuhan kami boleh dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami akan memulai ibadah kami dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Yang ada di rumah shalom. Coba yang ada di gereja, boleh minta duduknya jangan tambah ke belakang ya. Boleh di tengah ini boleh diisi. Jadi enggak di sebelah sini semua duduknya. Ada yang di tengah, yang di sebelah sini juga bisa, enggak apa-apa. Tapi agak maju duduknya ya, biar enggak terlalu jauh melihatnya. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau semangat memuji Tuhan, karena semua yang bernafas memuji Tuhan. Nah, gak cuma yang bernafas aja ternyata. Alat-alat musik ini juga bisa dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan. Ayo kita mau ajak teman-teman kita yang ada di rumah, yang ada di gereja untuk memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau belajar lagu ini ya. Ikuti gerakan anak-anak di rumah. Dan sekarang kita minggu ini temanya adalah apa Kak? Berdoa. Nah, yuk berdoa katanya gitu. Nah, supaya apa kita berdoa? Supaya kita bisa berbicara kepada Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat sama Tuhan, ngomong-ngomong seperti anak-anak, ngomong sama papa sama mama. Nah, kita mau setiap hari berdoa, setiap hari membaca firman, supaya kita bisa
Di dalam apa Kak? Bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita mau menyanyi lagu ini. Oh gitu. Jadi kalau berdoa nggak perlu seperti kita misalkan menulis surat buat Pak Guru gitu ya, atau menulis surat buat siapa gitu. Tapi kata-kata yang bisa menenangkan hati anak-anak juga. Jadi anak-anak bisa tahu apa isi doa anak-anak dan Tuhan pasti tahu meskipun nggak sepanjang doanya siapa gitu ya Bro ya. Tapi kita mau berdoa yang sederhana saja, apalagi karena anak-anak masih kecil, jadi masih berdoanya nggak apa-apa, sederhana saja. Nah, Bu Rini punya lagu baru, judulnya Doaku Sederhana. Nah, kita mau belajar lagu ini ya. Tuhan dengar doaku. Nah
doanya. Ya sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak akan belajar lebih lagi tentang berdoa pada pagi hari ini. Siapkan hati anak-anak. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Silakan duduk anak-anak yang di rumah dan yang lain di gereja. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur ya, kembali Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Khususnya pagi hari ini kita mau belajar tentang doa ya. Kalau doa ini panjang uraiannya, tapi kita mau mengajarkan anak-anak doa yang sederhana ya. Maksudnya nantilah kita cerita. Mister punya coklat. Kira-kira ini bukan kira-kira ya, ini enak sekali. Namanya Silverkin, bukan promosi ya. Tapi coba lihat sebentar ya, ada seseorang yang ingin sekali. Ayo Om. Siapa ya yang mau kira-kira ini? Aduh lapar nih. Enak. Minta dong Bu. Apa minta? Iya Bu. Enak aja. Aku loh suka. Enggak. Enggak. Kepengen lo saya Bu coklat itu. Beli sendiri lah kalau mau. Enggak. Gak punya uang Bu. Enggak. Ayolah Bu Esther. Enggak. Ayolah Bu, next saya nyanyi Bu. Enggak. Kalau saya sudah bilang enggak, titik enggak. Ayolah Bu. Megah gua aja. Sana. Enggak ada. Aku mau makan sendiri kok. Datang lagi. Ayolah Bu, lapar saya Bu. Kamu enggak punya uangnya. Iya. Aku kasih uang, tapi kamu enggak boleh bertanya. Uangnya di dalam enggak bisa juga. Enggak, terus ganggu aja. Ayolah Bu. Enggak. Ya wes aku nyanyi Bu, minta ya. Enggak, aku punya Ayolah, uang. Bu. Enggak. Ada. Ayolah Bu Esther, lapar saya Bu, mau saya Bu. Oke, sana pergi. Jangan ganggu aja. Orang lagi belajar kok. Ayolah Bu. Enggak.
Ayolah Bu Esther, boleh ya? Ganggu yang satu ini pengganggu. Daripada ganggu terus ambil les. Makasih Bu. Ganggu aja, kan? Ada yang mau? Ya, itu tadi satu contoh ya. Nanti kita Jangan, kalau sudah mau. Buster punya botol aqua, promosi lagi ya, nggak ada botol, bentar ya. Ini botol, lubangnya hanya di depannya. Buster juga punya koin. Kita masukkan koinnya, tutup rapat. Bisa keluar? Bisa keluar? Enggak. Kali tutup lubangnya. Sekali nggak bisa keluar, 2 kali nggak bisa keluar, 3 kali nggak bisa keluar, 4 kali nggak bisa keluar. Kok nggak keluar ya? Loh, kok bisa keluar akhirnya? Loh, padahal masih tertutup, tapi koinnya bisa keluar. Nah, ini hanya contoh saja. Nanti kita kaitkan dengan firman Tuhan yang Buster sudah kasih contohnya. Ada 2 tadi ya, Anthony yang minta coklat sama Buster. Padahal Buster sudah usir loh, sudah suruh pergi. Tapi nenek, kalau akhirnya daripada ganggu kasih aja lah. Nanti tak pilih lagi daripada ganggu. Mau belajar nggak bisa, mau apa nggak bisa. Minta bu terus daripada ganggu kasih aja. Nah ini juga tadi koin ini, padahal tertutup ya. Oh nggak keluar, akhirnya bisa keluar juga. Oke, kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Lukas pasal 11 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Oke, demikian firman Tuhan, Buster bacakan ya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskan namamu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sekali lagi Buster bacakan ayat yang pertama ya, anak-anak boleh baca. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sampai di situ saja ya. Jadi murid-murid datang kepada Yesus minta supaya Tuhan Yesus mengajari murid-murid berdoa. Jadi berdoa itu perlu belajar juga ya. Perlu belajar juga. Makanya tadi lagunya doa yang sederhana karena masih kecil, tapi semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita bisa belajar berdoa yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 11 itu, di situ dijelaskan tentang doa Bapa kami. Nah, kalau Buster jelaskan tentang doa Bapa kami panjang sekali. Ini hanya sebagai pengantar saja ya tentang berdoa. Tetapi Buster mau memberikan sebuah cerita, bukan cerita ya. Tetapi kita mau belajar dari sebuah peristiwa yang ada di dalam Alkitab tentang berdoa ini juga. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa melalui doa. Doa itu tidak hanya berdoa satu kali sudah. Sama seperti Om Tony tadi, Bu minta sekali, minta kuenya, nggak dikasih ya sudah pergi aja. Enggak, tapi minta terus, berdoa terus sampai diberikan. Sama seperti koin di dalam botol ini tadi ya, kan nggak keluar, tapi terus sampai akhirnya keluar. Ya, makanya Buster katakan tadi berdoa itu nggak hanya 1 kali, 2 kali, tetapi terus berdoa, tekun berdoa, berjuang terus di dalam doa sampai Tuhan menjawab doanya. Ya, kita mau melihat sedikit, melihat ada tokoh cerita di dalam Alkitab ya. Nanti anak-anak bisa baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Sambil membaca, sambil Buster langsung ceritakan ceritanya. Yuk kita buka Lukas pasal 18, masih dalam kitab yang sama, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, nanti kita bisa melihat bagaimana seorang itu harus terus tekun di dalam doa sampai doanya itu dijawab oleh Tuhan. Mungkin anak-anak, aku gak punya pergumulan kok, aku pikir ini sudah ada, aku pikir ini tinggal minta. Aku sehat, aku pintar,
aku pengen ini ada, aku pengen itu ada. Tetapi mungkin ada 1-2 hal yang anak-anak ingin sekali dari Tuhan. Minta orang tua nggak bisa. Minta sama teman nggak bisa. Semua yang kita harapkan tidak ada yang bisa menolong kita. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, meminta kepada Tuhan. Sebelumnya ya, Pastor mau cerita sedikit tentang pengalaman Pastor waktu kuliah dulu ya. Sedikit ya, ini pelajaran juga buat anak-anak. Dulu waktu Pastor kuliah, waktu semester 1 sampai semester 4 ya, ada di Salatiga. Jadi setiap tanggal 10 setiap bulan itu pasti dibacakan nama-nama yang belum bayar uang semester. Itu setiap tanggal 10 setiap bulannya. Jadi setiap tanggal 9 tanggal 10 itu Pastor sudah siap-siap nggak ikut ibadah. Namanya itu kita belajar 2 sesi terus ibadah bersama-sama seperti itu. Terus habis ibadah di situ akan dibacakan nama mahasiswa yang belum bayar uang sekolah. Jadi setiap tanggal 10 itu Pastor jarang-jarang muncul di ibadah bersama mahasiswa. Kenapa? Pastor sembunyi di ruang doa. Kenapa harus Pastor sembunyi? Pastor malu saat namanya dibacakan. Esther baru belum bayar uang semester. Pastor nggak kuat untuk dengarnya. Kenapa? Memang benar-benar nggak ada duit, nggak ada uang. Kalau kita sama orang tua nggak mungkin, karena saya tahu waktu itu ekonomi keluarga Pastor itu nggak mendukung Pastor kuliah waktu itu. Jadi setiap tanggal 10 itu Pastor pergi ke ruang doa. Pastor di situ cuma menangis, Tuhan tolong, terserah Tuhan lah bagaimana caranya. Pokoknya Pastor cuma berdoa di situ, nggak ikut ibadah. Kenapa? Malu namanya dipanggil karena belum bayar uang semester. Tapi Tuhan buka jalan, entah lewat mana Pastor saya lupa. Pokoknya sampai selesai kuliah di situ lunas semua. Waktu itu Pastor berdoa, Tuhan tolong siapkan. Waktu itu Tuhan memang nggak siapkan langsung ya, tetapi Pastor nggak cuma berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan sediakan entah dari mana. Dan kuliah selanjutnya sampai sekarang Tuhan sudah tolong. Bahkan kuliah yang sekarang ini enak sekali, sudah dibayar semua uang sekolah, dikasih lagi biaya hidup, apa kurang enak ya. Tetapi doa saya yang dulu sudah Tuhan jawab, dan sampai sekarang juga Tuhan tetap jawab dan Tuhan tetap limpahkan. Intinya hanya jangan sampai berhenti berdoa. Oke, kita baca ya, masuk ke tentang perumpamaan tadi. Lukas 18 ayat 1, Pastor baca dulu. Yesus mengatakan ada suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ayat yang kedua. Perhatikan ya, ayatnya masing-masing. Lukas pasal 18 ayat 2. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya, ada seorang hakim. Nah, di situ dikatakan hakim itu adalah hakim yang tak benar. Ada lagi yang mengatakan hakim yang lalim. Hakim itu siapa sih? Hakim itu adalah orang yang menghakimi perkara ya, yang menentukan menang atau kalahnya seseorang, yang membuat Jadi kalau sudah hakim mengatakan keputusannya si A dihukum gantung, harus dihukum gantung orang tersebut. Atau mungkin si A keputusannya dibebaskan dari hukuman, orang tersebut bebas. Ya, jadi hakim itu menentukan sebuah perkara bagaimana akan keputusan yang diambil. Tetapi kalau kita perhatikan, di sini dikatakan hakim yang tidak benar atau hakim yang lalim. Kalau Pastor cari apa sih artinya lalim itu, di sini dikatakan sama dengan zolim, terzolimi. Mungkin anak-anak sering nonton Indosiar ya, zolim. Itu artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Anak-anak bisa bayangkan seorang hakim yang dia harusnya mengambil sebuah keputusan yang harusnya benar-benar itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau hakimnya ini sudah jahat, maka bisa saja keputusan yang diambil itu nggak benar, nggak adil seperti itu. Harusnya dia membela si A, tetapi karena dia jahat, walaupun si A ini benar, tapi dia bisa buat si A ini menjadi tidak benar. Si A ini bisa menjadi dihukum seperti itu, karena dia seorang hakim yang mengambil keputusan. Tetapi karena dia jahat, keputusan jahatlah yang sering dia ambil, dia sering lakukan. Ya. Dan dikatakan di sini
Hakim ini nggak takut akan Tuhan dan dia tidak menghormati siapapun. Ya, sudah nggak takut akan Tuhan, nggak menghormati siapapun. Di sini dikatakan tidak menghormati seorang pun. Nah, ini ngeri ya kalau kita berhadapan dengan hakim seperti ini. Nah, terus kita lihat lagi ya ayat yang ke-3. Nah, ayat yang ke-3 bisa bacakan ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Ada seorang janda, apalagi hanya seorang janda. Apalagi pada saat itu orang yang janda itu adalah orang yang dianggap rendah, dianggap remeh sama orang lain. Ingat ya, hakim tadi adalah seorang yang jahat, gak kenal belas kasihan, gak tahu kasihan, gak ada itu. Dia seorang yang kejam sekali. Nah, ada seorang janda yang dianggap apalah ini orang jahat, orang janda ini. Gak ada artinya, gak ada gunanya. Janda aja. Tetapi seorang janda ini dia datang kepada seorang hakim yang kejam tadi. "Tuan, tolong saya Tuan. Tolong saya Tuan. Bela hak saya Tuan. Bela saya, tolong saya supaya saya dibela, supaya apa yang menjadi hak saya itu menjadi bagian saya. Tuhan tolong saya." Nah, kalau anak-anak baca ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan ayat yang ke-5 ya, nanti coba kita lihat. "Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Janda ini dia sudah ditolak ya. Ingat ya, hakim tadi dia jahat, tetapi dia terus bilang, "Tuhan tolong saya, bela saya." Sana. Gak penting kamu, mengganggu saja. Tetapi seorang janda tadi terus datang kepada seorang hakim tadi. Siang malam diketok, "Tuhan tolong saya." Malam-malam pas enak tidur si hakim tadi, "Tuhan tolong saya." Sampai tutup telingannya. "Tuhan tolong saya, bela saya." Pagi hari dia datang, diusir, "Sana pergi." Siang hari dia datang lagi, diusir, dimaki-maki, dibenci. Namanya orang jahat ya, apa saja bisa dikeluarkan, apa saja bisa dilakukan. "Tuhan tolong saya." Nggak, sana pergi, menyusahkan saja katanya. Tetapi dia terus datang sampai dimaki, dibentak, dicaci maki, diusir sama seorang hakim yang jahat tadi. Tapi perempuan tadi, seorang janda tadi, dia tetap, "Tuhan tolong saya mohon bela hak saya, tolong saya Tuhan." "Kamu orang miskin gak ada guna, pergi ke sana." Mati sampai sering teriak. Sampai sering pintu ditutup. Brak! Kaget seorang janda tadi. Tetapi dia gak bosan-bosan. Besoknya lagi dia datang lagi, "Tuhan tolong saya, bantu saya. Hanya kepada Tuhan saya bisa meminta bantuan. Bela saya orang lemah, saya orang miskin, saya orang susah. Tolong saya Tuhan, bantu saya." "Gak, kalau saya sudah bilang gak, pergi sana. Gak ada untungnya aku menolong kamu." Dikata seorang hakim tadi. Kenapa? Karena hakim tadi jahat. Dia pikir-pikir, kalau saya menolong janda ini, saya dapat apa? Kalau saya menolong orang susah ini, saya dapat apa? Paling saya rugi. Dia berpikir mungkin seperti itu. Tapi dia terus-terusan, "Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan." Sampai seorang tuan yang jahat tadi sampai itu, mengganggu sekalipun. Mungkin kalau ada anak buahnya, "Ayo angkat dan lemparkan dia." Mungkin dibilang seperti itu. Suruh pergi. Menyusahkan saja. Mungkin Tuhan itu bilang seperti itu ya. Tetapi di ayat yang ke-5, coba kita perhatikannya. Besok tadi sudah bacakan. Di ayat yang ke-5 di sini dikatakan, "Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku."
akhirnya luluh juga ya. Ditolong kenapa? Bukan karena dia kasihan, bukan karena ingin menolong, tetapi karena ini menyusahkan orang ini. Ya, aku nanti bela kamu ya, sana. Nanti aku bela kamu. Iya benar ya Tuhan. Iya, nanti aku bela kamu. Sana pergi, mengganggu aja. Mungkin Tuhan tadi ngomong seperti itu. Tetapi seorang janda ini tadi, dia nggak apa-apa dimaki-maki, dihina-hina, diusir-usir, dibentak-bentak. Dia nggak apa-apa. Yang penting seorang hakim tadi membela dia. Hakim tadi membela bukan karena dia kasihan, ya enggak. Karena dia berubah menjadi baik, enggak. Karena dia berubah menjadi kasihan seorang janda, enggak. Tetapi di situ dikatakan karena ia terus saja menyusahkan aku. Sudah aku akan bantu kamu, sudah pulang sana, nanti aku bantu kamu. Berkata seperti itu. Jadi akhirnya seorang janda tadi dibela oleh seorang hakim yang jahat. Intinya apa? Harus tekun sampai apa yang dia minta itu dikabulkan oleh hakim tadi. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kata Tuhan ayat yang ke-6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi Tuhan Yesus mengatakan, seorang hakim yang jahat saja, seorang hakim yang gak kenal belas kasihan, seorang hakim yang jahat saja pun akhirnya mau menolong orang lain. Padahal dia jahat. Apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat penuh dengan belas kasihan, Bapa yang sangat mengerti kehidupan kita. Apakah dia gak akan menjawab doamu? Apakah dia tidak akan membenarkan kamu? Apakah dia tidak akan membela kamu? Ya, itu yang Yesus katakan. Orang yang jahat saja, kalau ayolah, tolonglah, sampai terus nggak berhenti untuk meminta, akhirnya dia akan kasih, walaupun bukan karena belas kasihan. Apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang sangat memperhatikan kita. Apakah dia nggak akan menjawab doa kita? Pasti, ya. Di situ dikatakan berdoa siang malam, nggak ada henti-hentinya sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, jadi tekun di dalam doa sampai Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita. Tekunnya itu sampai kapan? Apakah hanya sampai 1 tahun, 2 tahun, ataukah hanya tekunnya itu hanya sampai doa kita dijawab oleh Tuhan terus nggak berdoa lagi? Enggak ya. Di ayat yang terakhir itu dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi intinya berdoa terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Jadi nggak hanya sampai doa aku sudah dijawab kok, aku nggak usah berdoa lagi lah. Tetapi terus tetap berdoa. Mungkin ada doa-doa yang lain tadi. Mungkin doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dengan doa teman kita, doa orang tua kita, doa sahabat-sahabat kita, itu juga kita perlu bantu di dalam doa. Pergumulan-pergumulan yang lain. Terus berdoa sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ada iman, ada Tuhan temukan orang-orang berdoa. Anak-anak sekolah minggu di PDI Philadelphia yang dulu Tuhan temukan berdoa saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi tetap tekun di dalam doa. Ya anak-anak, hari-hari ini pengen apa? Perlu apa? Sudah ngomong sama orang tua, sudah cerita sama orang tua, tetapi orang tua tidak bisa menolong. Ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa dengan tekun, dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan ya, tetapi terus berdoa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pagi, siang, malam terus berdoa. Pastor juga masih banyak bolong-bolongnya berdoa ya, tetapi terus berusaha untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Setiap awal tahun gue hanya punya satu permintaannya, apalagi awal tahun atau pas waktu ulang tahun itu doa gue hanya satu, Tuhan
tambah-tambahkan kesetiaanku kepada Tuhan, kerinduanku di hadirat Tuhan. Intinya tetap berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya sampaikan terus. Oke, anak-anak yang di rumah masih semangat? Ya, semangat ya. Yang di sini juga semangat tentunya. Namun sebelum kita lanjut, biasa mau sapa dulu seorang Om. Halo Om Jimmy yang ada di jauh, ya ada di Jakarta sana ya. Terima kasih sudah mengulik-ngulik sekolah minggu Philadelphia Ambulu. Ya, ini anak-anak kami ya. Buka. Nah, biasa mau bukan dulu mesti mau kenalkan mereka. Oh ini loh anak-anak sekolah minggu kami di tempat ini. Mereka masih belajar. Ya ada om yang sama posisi main musik itu ini. Nah ini adalah majuan kak, disetting maju sini kak. Dekat kak. Nah, ya. Ini ada Pascal yang main apa ini Pascal? Ya melodi ya. Nah kemudian di sebelahnya om ini ada Gilang. Ini si mungil tapi kuat om. Ini namanya Kai om. Nah, dadah ya kita dadah sama Om Jimmy. Nah, terus ada Louis. Louis, buka Louis. Nah, Om sedang lihat. Siapa tahu ini pencari bakat. Nah, ya. Om, doakan kami anak-anak sekolah minggu dari Philadelphia. Kami di desa om. Kecil, katanya om, lu di desa kok orang sih main musik yo. Gitu loh katanya anak-anak. Nah, ini kami dari sekolah minggu Philadelphia Ambulu sedang belajar dengan talenta kami. Ini anak-anak ini belajar di bawah asuhan Bapak Agustianto dan dikoordinir dengan Bu Rini. Ya, mereka latihannya rutin om. Doakan kami yang di desa ini supaya kami semakin maju. Mau jadi yang terbaik untuk siapa? Nah, mereka mau melayani Tuhan. Nah, kita beda dulu. Nah, itu tadi anak. Sekilas bosan ada yang mau kenal katanya, nanti lanjut kenalnya. Nah, ini sekolah minggu kita om, supaya juga menghimbau anak-anak yang lain yang punya talenta musik apapun itu, ayo bergabung ya. Mereka adalah tim online di sekolah minggu Philadelphia ya, supaya semuanya ini menjadi berkat buat anak-anak yang di sini ataupun yang ada di rumah. Siapa tahu mereka diajak rekaman. Ya Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi, ini ada hadiah ini ternyata nggak terlupakan ya, nggak terlupakan, tetapi kita lihat sampai di mana kejelian anak-anak, kepekaan anak-anak melihat mendengar patuh ya. Ini hadiah 17 Agustusan ini sebetulnya. Hadiah tentang apa Bu ini? Buat permainan. Permainan, buat permainan yang kreatif, lucu, inovatif, nah nggak malu. Nah, untuk berbagi dengan temannya. Ini untuk Belinda. Halo Mama Belinda. Halo. Masih semangat ya dengar firman Tuhan. Besok tahu Belinda aktif ikut sekolah minggu online-nya. Nanti bisa diambil. Tuhan Yesus memberkati. Ini hadiah buat kamu. Nah, yang lainnya boleh ya, nyusul. Kemudian jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, baik yang ada di sini maupun yang di rumah ya. Tetap semangat terus. Ya, kita bangkit berdiri. Tentunya dengan cara bagaimana? Berdoa. Ya, belajar terus, rajin terus di dalam doa. Berdoa. Ya, kita tetap berdoa setiap hari.
memuji nama Tuhan, dengar firman Tuhan tentang berdoa. Biarlah mulai hidup kami yang masih dini ini kami belajar berkata-kata dengan baik, dengan sopan di hadapan Tuhan. Kami mau menjalin komunikasi yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua yang ada. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami, baik yang ada di gereja maupun di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka senantiasa ada di dalam lindungan kasih-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, sukacita selalu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang malas Tuhan ingatkan, supaya kami semuanya tetap dalam keadaan baik. Papa Mama juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami dalam keadaan apapun. Sampai saat ini kami bersyukur menjadi bahagian bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menolong keadaan bangsa kami ini, para pemimpin kami, para dokter yang sedang merawat orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan melalui doa-doa kami, mereka Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Secara khusus kami berdoa buat tim musik yang sudah mereka gunakan talenta mereka. Biarlah kehidupan mereka Engkau pakai dengan luar biasa, dengan keadaan mereka, dengan kemampuan talenta mereka untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi contoh buat yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Di akhirnya kami akan membawa persembahan. Tuhan juga menolong kami, memberkati kami. Kami akhiri sekolah minggu kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan persembahan.